Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Yang di rumah-rumah, shalom. Wow, mengawali tahun ini dengan sukacita Bapak Ibu. Rasanya belum telat kalau saya mau menyapa kita semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semuanya yang di rumah-rumah. Haleluya. Berada di awal tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua datang mau mengucap syukur. Katakan amin Bapak Ibu. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus sore hari ini. Sorakan haleluya. Mari kita puji Dia bersama-sama, kita datang ke bait-Nya. Amin. Yang di rumah-rumah, mari kita bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus yang terbaik sore hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Boleh kita lambaikan dengan kita bersama. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Boleh sekali lagi dari awal bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersama-sama akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang yang mengucap syukur. Amin. Bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Lagi katakan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya
bersyukurlah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Orang-orang yang mengucap syukur, sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari awal bersama-sama, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Dari awal lagi katakan bersama-sama, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Boleh lambaikan tangan kita bersama-sama yang di rumah-rumah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari awal lagi katakan bersama-sama, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi bersama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Lagi bersama-sama, sorakan haleluya, soraklah haleluya. Tuhan menyukai orang-orang yang hatinya penuh dengan ucapan syukur.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di tahun 2024. Dan kami berada di tahun yang baru ini, tahun penuaian. Tuhan Yesus, kami percaya ada hadirat-Mu mengalir di rumah-rumah kami, di tempat ini, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, kami angkat kedua tangan kami menyembah-Mu sore hari ini, membawa yang terbaik Tuhan Yesus, menyembah-Mu. Mari mulai angkat suaramu yang di rumah-rumah, mari sembah Dia. Ora la bahara la bahara la bahara la bahara la Shandara la bayara la bayara la bahara la bahara la bahara Kora la bakara la bakara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara Shandara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la Ora la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu di awal tahun ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kau teramat baik, Kau sungguh baik Tuhan. Yang kami lakukan hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itu yang terus kami lakukan Tuhan Yesus. Ora la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Ora la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Ora la bayara la bayara la bayara la bayara. Shanana. Haleluya. Ora la bala 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 bala. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Sambil angkat kedua tanganmu di rumah-rumah, katakan, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat, Kaulah pusat penyembahanku. Sambil angkat kedua tanganmu, Kau yang layak ya Abba. Kau yang layak, Kau layak Tuhan Yesus. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Lagi katakan, Kau yang layak. Kau yang layak selama-lamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, ku hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber, Kaulah sumber kehidupanku. Mari bawa hatimu lebih katakan, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan. Kaulah pusat penyembahan kami. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak.
dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak selama-lamanya, Tuhan Yesus. Kau yang layak, ya Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh mulianya hadirat, oh mulianya hadirat, hadiratmu Tuhan Yesus. Kami main datang memujamu diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah tempat ini. Mari sekali lagi dari awal percaya katakan, oh mulianya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ini kami bait-Mu, kami memujamu, diberkati Kau
kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Ora la bayar, la bayar, ora la bayar, la bayar. Kasih karunia-Mu yang membawa kami dalam hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh sama-sama kami rasakan sore hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya waktu tadi kami memuji, menyembah-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah kami, hadirat-Mu di rumah-rumah kami Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kelepasan, kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Mulut kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami beri hati yang mendengarkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan untuk berbicara. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Apakah saudara bisa memberikan tanda bahwa saudara bisa mendengar suara saya? Bisa memberikan tanda saudara bisa dengar? Saudara bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Ya, apakah saudara bisa dengar suara saya? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke, terdengar ya. Tapi Oke, agak oke, baik. tapi agak gaduh Pak. Tapi agak Oh, gaduh. agak gaduh ya. Ya. Oke. Tapi terdengar jelas? Bisa terdengar jelas? Ya dicoba Pak, boleh Pak. Oke. Saya ada di outdoor soalnya. Oke, saya coba untuk bicara lebih keras ya, atau sedikit. Oke, apakah lebih jelas sekarang? Sudah lebih jelas Pak. Lebih baik ya. Oke. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbicara mengenai overcoming challenges. Saya sudah siapkan bahannya di multimedia. Dan saudara-saudara, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2025, di mana ada banyak orang sepanjang tahun ini merasa khawatir karena ketidakpastian yang terjadi di akhir tahun kemarin. Sehingga banyak orang merasa pesimis memasuki tahun ini. Dan memang sebetulnya setiap tahun kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di hari ke depan kita. Ada satu hal yang kita perlu tahu bahwa walaupun kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita perlu percaya bahwa bersama dengan kita bisa menghadapi semuanya. Nah, saya ingin kita melihat dari satu bagian firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat ke-9 ini menceritakan satu peristiwa sesaat setelah Musa itu mati, sehingga Tuhan itu menunjuk Yosua yang sudah dipersiapkan oleh Musa sebelum Musa mati. Tuhan sudah
Nah, mari kita melihat sama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari ayat 1 sampai ayat 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, kaki Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan itu. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Kamu seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah kanan. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat mengganti kau seumur hidup. Sama seperti aku menyertai, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab engkau dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah untuk materi. Oke, internetnya keputus. Saya teruskan ya, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberitakan kepadamu oleh hamba Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mohon maaf kalau suara saya terdengar terus. Saya sempat jadi saya suruh dari luar biasa. Tapi saya mencoba untuk menyampaikan ini dan nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah pesan Tuhan kepada Musa pada waktu, kepada Yosua pada waktu Yosua harus menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada suatu kekhawatiran di dalam diri Yosua. Karena apa? Karena Yosua merasa berada di bawah bayang-bayang Musa, pemimpin yang besar. Musa adalah pemimpin yang sangat dihormati oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sedangkan Yosua adalah pemimpin yang baru dan memimpin sebuah bangsa yang besar untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah persiapkan kepada mereka. Itu bukan suatu hal yang mudah. Dan bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa yang bandel. Bangsa yang tegak-tegak. Kita melihat di dalam Alkitab bahwa mereka suka ngambek, mereka suka berkata-kata seenaknya. Mereka baru terima berkat hari ini dan kemudian besok mereka bisa ngomel lagi, dan itulah karakter daripada bangsa Israel yang begitu sulit untuk dipimpin. Nah, saudara-saudara, Tuhan tahu ketakutan daripada Yosua. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan juga mengerti akan kekhawatiran kita memasuki tahun yang baru. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melewati semua. Apapun tantangan yang kita hadapi di tahun yang akan datang, di tahun yang baru, di depan kita masih ada begitu banyak hari yang harus kita lewati. Tetapi saya percaya bahwa seperti kita melewati tahun yang kemarin, mungkin di awal tahun kemarin kita juga merasakan kekhawatiran yang sama. Tetapi toh Tuhan itu membawa dan menyertai kita melewati tahun kemarin, dan kita bisa masuk ke tahun yang baru. Tuhan yang sama yang akan menyertai kita semua.
Bukan masalahnya apa yang menjadi keadaan di sekitar kita, tetapi kita harus tahu bersama dengan siapa kita berjalan. Nah, hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi pesan Tuhan kepada Yosua ketika Yosua mengalami kekhawatiran. Dia mengalami suatu ketakutan karena dia harus meneruskan kepemimpinan Musa, pemimpin yang besar itu. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, Tuhan berpesan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. Pesan Tuhan kepada Yosua yang pertama adalah Tuhan minta kepada Yosua untuk meninggalkan masa lalu dan kemudian fokus kepada masa depan. Yosua 1 ayat yang kedua berkata demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kepada Yosua, Musa itu sudah mati. Musa itu masa lalu. Musa itu sudah mati dan engkau tidak bisa melakukan apapun terhadap orang yang sudah mati. Tuhan bicara apa kepada Yosua? Jangan terpaku kepada masa lalu saudara. Dan hari ini Tuhan bicara kepada saudara, mungkin di tahun 2024 kemarin ada banyak hal yang buruk terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin ada kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan saudara. Mungkin di tahun 2024 yang lalu, saudara mengalami trauma akan satu peristiwa. Saudara mengalami kesedihan. Saudara mengalami kehilangan. Baik itu kehilangan orang yang saudara kasih, maupun saudara kehilangan mungkin harta benda. Saudara mungkin kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin di tahun 2024 yang lalu ada banyak bencana yang terjadi dalam hidup saudara. Dan ada orang memasuki tahun 2025 dengan trauma di masa lalu. Tapi dengar firman Tuhan di awal tahun ini. Seperti Tuhan berfirman kepada Yosua. Yosua, Musa sudah mati. Engkau menangis, engkau merenung tidak akan membuat Musa menjadi hidup lagi. Karena itu Tuhan melanjutkan kalimat itu dengan berkata, sebab itu bersiaplah sekarang. Artinya Tuhan minta Yosua untuk bangkit. Tuhan bukannya nggak ngerti orang sedih. Boleh orang sedih. Kalau saudara mengalami kemalangan, saudara sedih, itu sesuatu yang manusiawi. Tapi Tuhan tidak mau kita tinggal di dalam kesedihan. Sebab kalau kita tinggal di dalam kesedihan, maka kita nggak akan pergi kemana-mana. Kita tidak hidup untuk masa lalu, tetapi kita hidup untuk masa depan. Saudara mesti ingat, saya sering katakan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, bahwa saudara tidak bisa merubah masa lalu. Tetapi masa depan saudara itu tidak ditentukan oleh apa yang menjadi masa lalu saudara. Masa depan saudara ditentukan oleh apa yang saudara putuskan hari ini. Kalau saudara percaya bahwa Tuhanlah pembuat masa depan, kalau saudara percaya bahwa masa depan saudara itu sudah digariskan oleh firman Tuhan, bahwa engkau akan menjadi orang yang naik dan tidak turun, dan engkau percaya itu, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Walaupun saudara pernah mengalami masa lalu yang gelap, walaupun saudara pernah mengalami masa lalu yang buruk, tetapi masa depan saudara tidak ditentukan oleh betapa berat dan betapa buruknya masa lalu saudara. Tapi masa depan saudara ditentukan oleh seberapa besar saudara percaya bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin ada di antara saudara yang masuk di tahun 2025 ini dengan trauma. Saudara punya ingatan akan masa lalu saudara. Saudara bahkan ada orang-orang yang berpuluh-puluh tahun dia membawa masa lalunya sampai hari ini. Dan apa yang terjadi? Masa lalunya tidak berubah, tapi dia kehilangan masa depan. Dia kehilangan hari-hari yang dia jalani. Sebab apa? Sebab masa lalu itu membuat dia tidak bisa menikmati setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidup. Ada banyak orang tidak menjadi produktif benar karena dia selalu berkata, oh saya dulu pernah gagal. Kalau saya usaha lagi saya pasti gagal. Oh dulu saya pernah begini. Kalau saya coba lagi saya pasti tidak berhasil. Saya sudah gagal 2 kali. Dia hidup di dalam masa lalu. Masa lalunya dibawa bersama dengan dia berjalan pada hari. Tapi saya mau katakan kepada saudara, putuskan masa lalu. Sebab Tuhan tidak menciptakan hari ini sebagai masa lalu. Hari ini adalah hari ini. Dan hari depan saudara itu tidak ditentukan oleh apa yang saudara alami. Percaya kepada Tuhan kalau dia bisa membuat
Dia bisa membuat hari depan saudara menjadi hari depan yang sukses. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Nah, saudara-saudara, saya teringat akan sebuah cerita dari seorang yang bernama Tara Holland. Mungkin bisa ditampilkan fotonya. Nah, saudara-saudara, Tara Holland ini adalah seorang wanita yang sejak kecil dia bermimpi untuk menjadi Miss Amerika. Ya, jadi Tara Holland itu dari kecil itu dia suka nonton kontes Miss Amerika, Miss Universe dari. Dia bercita-cita suatu hari dia bisa berjalan di atas catwalk seperti juara-juara Miss Universe yang dia lihat. Saudara-saudara, pada tahun 1994 dia mengikuti kontes Miss Florida. Dan kemudian dia tidak berhasil menjadi juara pertama, namun dia menjadi juara yang kedua. Dan kemudian di tahun berikutnya, tahun 95, dia memutuskan untuk kembali mengikuti kontes Miss Amerika itu. Dan dia berpikir bahwa dia akan menjadi juara karena dia sudah punya pengalaman di tahun yang sebelumnya. Namun apa yang terjadi, saudara? Di tahun 95, sekali lagi Tara Holland itu mengalami kegagalan. Dia hanya menjadi runner up. Dia hanya menjadi juara kedua. Nah, saudara, kekalahan yang pertama itu bisa dihandle. Tetapi kekalahan dia sangat terpukul sehingga akhirnya dia menutup diri. Dia tidak mau bergaul. Dia merenungkan kesalahannya, kekalahannya. Dia merenungkan kegagalannya. Padahal kontes itu sudah berlalu. Tetapi Tara Holland membawa kegagalan di masa lalu, di masa sekarang. Oke, saya dapat berita suara sudah dibawa lebih lanjut. Saya coba pindah dulu sebentar ya. Saudara mau nunggu sebentar ya, saya coba pindah ke dalam yang lebih kanan. Keyboard kok cuma ada L sama O doang ya? Ya, apakah di situ suara saya terdengar lebih jelas? Apakah suara saya terdengar lebih jelas? Halo? Ya, Sudah jelas ya. Sudah Lebih jelas, jelas Pak. ya, oke. Oke, saya mohon maaf sebelumnya. Oke. Apakah sebelumnya saudara menangkap apa yang saya sampaikan atau saya perlu ulangi sedikit dari poin yang pertama? Ada yang bisa memberi tanggapan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Yang sebelumnya saudara sudah nangkap ya, sudah jelas ya. Oke, saya mulai dari poin yang pertama ya. Jadi saudara-saudara, saya ingin menyampaikan apa pesan Tuhan kepada kita memasuki tahun 2025 ini. Ya, yang pertama Tuhan berpesan kepada Yosua. Yosua sedang khawatir menghadapi hari-hari di depan karena dia mesti memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan berpesan yang pertama tinggalkan masa lalu dan fokus ke depan. Ya, Tuhan bilang di dalam Yosua 1 ayat 2, nanti saudara bisa baca lagi di rumah. Tuhan ingatkan kepada Yosua, Yosua, hambaku Musa telah mati. Artinya apa? Pada waktu itu Yosua tidak pergi kemana-mana. Yosua dan bangsa Israel itu diam di tempat. Mereka menangisi kematian daripada musuh. Sedangkan tempat yang di mana Yosua dan bangsa Israel itu merenung, ya, itu bukan tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan adalah masuk ke tanah Kanaan. Sehingga Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, Musa itu udah mati, udah tinggalin. Saya tahu kamu kehilangan, saya tahu kamu dan bangsa Israel bersedih. Tetapi Musa itu sudah mati, itu sudah masa lalu. Kamu harus maju ke depan. Karena itu Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua bersiaplah sekarang. Ya, ayo bangkit lagi. Jangan ada di sini, jangan merenungi masa lalumu. Berjalanlah ke depan. Nah, hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, apapun yang menjadi masa lalu saudara, trauma, kegagalan di tahun 2024, jangan saudara bawa di tahun 2025. Percayalah bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang baik. Nah, saya tadi terakhir menceritakan tentang seorang yang bernama Tara Holland. Tara Holland ini, ya saudara udah lihat fotonya tadi, dia mimpi menjadi Miss Amerika, terus tahun 94 dia ikut kontes Miss Florida, dan dia hanya menjadi runner-up.
dia tidak berhasil menjadi juara pertama. Tahun 95, setahun kemudian, dia mengikuti kembali kontes Miss Florida dengan harapan apa? Dia pasti bisa menjadi juara. Karena tahun sebelumnya dia pernah ikut, sehingga dia udah punya pengalaman, dia tahu apa yang harus dia lakukan dibandingkan dengan kontestan yang lain yang belum pernah ikut. Tetapi yang Tara Holland itu kalah, dia menjadi juara kedua. Nah, saudara-saudara, Tara Holland itu kemudian menjadi terpukul dengan kekalahan yang kedua. Pada akhirnya dia menutup diri. Dia nggak mau bergaul, dia merenungkan dirinya sendiri, dia mencap dirinya bahwa dia hasil, memang dia sudah digariskan sebagai orang yang tidak akan pernah menjadi sukses. Wah, pokoknya dia menyalahkan dan menutup dirinya sendiri. Dia terlibat di dalam pesta mengasihani dirinya sendiri. Tetapi saudara-saudara, di satu titik, Tara itu kemudian berpikir, kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Setiap orang pasti pernah gagal. Dan kalau saya gagal, saya pasti bisa berhasil. Akhirnya, saudara, Tara Holland itu memutuskan itu bangkit lagi. Dia kemudian pindah ke satu negara yang dia lakukan. Di Kansas itu, dia kemudian belajar. Dia sewa ratusan video. Dan dia katakan apa? Pada waktu dia menang, wartawan mewawancarai dia. Dan kemudian dia ceritain bahwa pada waktu dia pindah ke negara bagian Kansas, setiap hari dia nonton video tentang kontes Miss Kecantikan, Miss Universe, ya, Miss World, dan lain sebagainya. Dia belajar, saudara. Dan pada akhirnya, saudara, pada tahun 1997, dia mengikuti kontes Miss Kansas dan kemudian dia menjadi juara. Dan kemudian di tahun yang sama, dia dikirim untuk mengikuti kontes Miss Amerika yang suka dia lihat di video di TV pada waktu dia masih kecil. Dan tahun 97 itulah pada akhirnya Tara Holland itu menggapai impiannya. Dia berhasil menjadi Miss Amerika. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tara Holland bisa, maka kita juga bisa. Apa yang kita bisa pelajari dari Tara Holland? Tara Holland membuat keputusan untuk meninggalkan masa lalu dan kemudian bangkit dan kemudian menggapai masa depan. Bukankah kita punya Tuhan yang selalu merencanakan yang baik buat kita? Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang bisa mengatasi apapun yang menjadi kendala dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang bisa membelah laut merah. Kita punya Tuhan yang bisa membuat dan tidak mungkin jadi. Karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, apapun masa lalu saudara, kegagalan yang pernah saudara alami di tahun yang lalu, saya katakan itu tidak menentukan masa depan saudara. Jangan takut, tinggalkan masa lalu, fokus ke depan. Sebab Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Dan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Amin, saudara. Yang kedua, saudara. Apa pesan Tuhan kepada Yosua ketika Yosua mengalami ketakutan? Pesan Tuhan yang kedua, Tuhan minta kepada Yosua untuk Yosua memiliki perspektif yang benar terhadap masalah. Memiliki perspektif yang benar terhadap masalah. Ini yang kedua. Nah, mari kita lihat di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6, berkata Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab, nah ini saudara, engkaulah, bukan orang lain. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Saudara-saudara, Tuhan meminta kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dan Tuhan ingatkan, Yosua, aku tidak tunjuk orang lain. Aku menunjuk engkau. Engkau yang akan memimpin bangsa ini dan bukan orang. Tuhan mengingatkan kepada Yosua tentang siapa diri.
Kenapa? Masalah seringkali membuat kita bergagalan, seringkali membuat tiba-tiba kita melihat diri kita sebagai orang yang memang sudah dilahirkan, ditakdirkan untuk hidup di dalam kekalahan demi kekalahan. Karena itu saudara, pada waktu Yosua mengalami ketakutan, Tuhan mengingatkan kepada Yosua, Yosua, ingat, engkau adalah orang yang aku tunjuk untuk menggantikan Musa memimpin bangsa ini menuju kepada tanah Kanaan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin katakan kepada saudara, saudara perlu melihat diri saudara di dalam Tuhan. Saudara perlu melihat diri saudara di dalam gambar yang Tuhan berikan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, hari ini memasuki tahun 2025, jangan membuat saudara melihat, jangan menjadi orang yang lupa siapa saudara. Kalau saudara ingin tahu siapa saudara, saudara ingin memiliki perspektif yang benar tentang diri saudara, maka satu-satunya yang bisa memberikan gambaran yang benar, menunjukkan siapa saudara, itu adalah firman Tuhan. Tuhan itu adalah yang menciptakan kita. Sehingga kalau kita ingin tahu siapa kita harus bertanya kepada pencipta itu. Dan siapa saudara? Apa rencana Tuhan buat saudara? Itu semua sudah Tuhan tulis di dalam. Saudara-saudara, memiliki perspektif yang benar itu sangat penting. Perspektif itu adalah cara kita memandang sesuatu. Cara kita memandang sesuatu. Dan suatu peristiwa itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Misalnya ada satu masalah. Saudara bisa melihat itu sebagai masalah, tapi saudara juga bisa melihat itu dari kacamata yang lain. Contoh, saudara pasti sudah pernah dengar tentang dua orang yang dikirim ke satu tempat, ke negara Afrika yang nggak pernah pakai sepatu. Disuruh ngapain? Disuruh jual sepatu. Nah, coba dua orang sales dari perusahaan sepatu mau pergi ke negara Afrika, di situ belum ada yang jual sepatu. Kamu survei, setelah 10 hari di Afrika, dua orang ini kembali kepada bosnya. Yang satu bilang begini, Pak, kita nggak mungkin jual sepatu di sana. Kenapa? Di Afrika itu nggak ada orang yang pakai sepatu. Ya. Tetapi sales yang satu lagi bilang apa? Pak, ini kesempatan sepatu diangkat di orang-orang Afrika, pada orang Afrika. Kita punya pangsa pasar yang besar karena kita adalah perusahaan pertama yang masuk ke sana dan menjual sepatu. Saudara lihat, satu peristiwa bisa dilihat dari dua angle yang berbeda. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab, Musa pernah mengutus 12 orang pengintai masuk ke tanah Kanaan sebelum Musa melanjutkan perjalanan. Nah, 10 orang pengintai itu melihat tanah Kanaan, melihat tantangan di dalam tanah Kanaan dengan perspektif yang negatif. Tetapi ada 2 orang yang melihat dengan perspektif yang positif. Nah, coba kita lihat Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan bilang begitu. Pada waktu setelah 40 hari mereka kembali kepada Musa. 10 orang ini bilang begini, 10 orang yang perspektifnya negatif bilang begini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara dikasih Tuhan, 10 orang itu melihat ada orang-orang raksasa di sana. Ada orang-orang yang tinggi besar di sana. Tetapi orang-orang yang tinggi besar ini nggak ngapa-ngapain. Nggak ngomong sama mereka. Tapi sudah lihat tadi, saudara baca firman Tuhan, mereka bilang apa? Karena mereka mengalami ketakutan, sehingga mereka lupa siapa diri mereka. Dan mereka bilang apa? Kami ini seperti belalang. Kami melihat diri kami seperti belalang. Bayangin, bangsa pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah melihat begitu banyak mujizat,
tiba-tiba karena masalah mereka kehilangan gambar diri mereka. Mereka salah melihat diri mereka. Sehingga mereka bilang, kami ini seperti belalang. Dan demikian juga orang-orang yang besar itu melihat kami pasti seperti belalang. Padahal orang-orang yang besar itu nggak ngomong apa-apa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perspektif yang salah itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Ketika saudara melihat gambar diri saudara yang salah, dan saudara mengatakan, itu bisa melemahkan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Nah, coba kita lihat, sewaktu 10 orang yang tidak percaya, yang memiliki perspektif yang salah ini berbicara, yang ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, apa yang terjadi? Bilangan 14 ayat yang pertama bilang begitu. Setelah mereka mendengar, setelah orang Israel itu mendengar, apa yang diomongin sama 10 orang yang memiliki perspektif yang salah, apa yang terjadi? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Saudara lihat betapa fatalnya ketika kita menjadi seorang pemimpin. Kita tidak bisa melihat dari perspektif yang benar. Itu akan mempengaruhi orang-orang yang kita pimpin. Ketika seorang kepala keluarga memiliki perspektif yang tidak benar, maka itu akan mempengaruhi seluruh anggota keluarganya. Benar, dia percaya kepada Tuhan. Walaupun ada masalah, tapi dia punya perspektif yang benar terhadap Tuhan. Dia bisa berkata, walaupun kita punya masalah, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu akan menguatkan seluruh keluarganya. Keluarganya jadi kuat, keluarganya jadi bangkit lagi. Tetapi kalau kepala keluarga itu nggak punya perspektif yang benar, dia akan ngomong hal-hal yang negatif, itu akan melemahkan seluruh orang-orang yang ada di sekeliling. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, miliki perspektif yang benar terhadap apapun juga yang saudara lihat dalam hidup saudara. Perspektif yang benar bisa saudara dapatkan kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar. Nah, saya berikan sesuatu. Kenapa kita mesti memiliki perspektif yang benar? Ada 2 alasan sederhana. Kenapa saudara mesti memiliki perspektif yang benar? Yang pertama, karena saya melihat di dalam setiap krisis itu selalu ada peluang. Kita harus memiliki perspektif yang benar. Karena di dalam setiap krisis selalu ada peluang. Saudara-saudara, di dalam setiap krisis yang dialami oleh bangsa ini, itu pasti ada orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Contoh, ada orang dulu sebelum pandemi jualan masker nggak laku-laku. Tiba-tiba ada krisis, pandemi datang. Menurut saudara, siapa orang yang mendadak jadi kaya? Ya orang yang jual masker. Artinya apa? Di dalam krisis, tiba-tiba dia mendapatkan peluang. Jadi tidak selalu krisis itu berbicara tentang kemalangan. Karena ternyata kita melihat di dalam setiap krisis yang terjadi dalam bangsa Indonesia, maupun ada orang-orang yang mungkin kita kenal yang tiba-tiba menjadi kaya, yang jualan obat dulu, jualan obatnya biasa-biasa aja, ya hidup hanya sekedar hidup melewati bulan demi bulan. Tapi ketika ada pandemi, tiba-tiba mendadak sekarang jadi kaya raya kalau semua orang cari obat. Nah, jadi kita harus memiliki perspektif yang benar, karena kita percaya bahwa di dalam setiap krisis pasti ada peluang. Temukan peluang itu, minta Tuhan untuk mengarahkan saudara, sehingga saudara bisa melihat peluang di tengah krisis. Nah, saudara-saudara, saya tertarik dengan kata krisis atau malapetaka di dalam bahasa Cina. Nah, di dalam bahasa Cina, kata krisis atau malapetaka itu disebut dengan kata weiqi. Nah, kata weiqi itu ternyata adalah kombinasi dari 2 kata. Yaitu kata weiqian dan kata cihui. Nah, coba multimedia kan. Jadi kata weiqi yang artinya krisis atau malapetaka itu ternyata merupakan dua kata yang digabung jadi satu. Kata yang pertama adalah weiqian, kata yang kedua adalah cihui. Nah, kata weiqian itu artinya bahaya. Sedangkan kata cihui artinya adalah kesempatan. Sehingga krisis atau weiqi itu juga punya arti bahwa di dalam setiap krisis itu selalu ada kesempatan. Jika kita percaya bahwa kita bisa menemukan
kesempatan di tengah-tengah krisis yang terjadi. Orang-orang yang memiliki perspektif yang benar akan menjadi orang-orang yang tidak menyerah. Dan kalau saudara nggak pernah menyerah, maka saya percaya bahwa saudara akan menjadi orang yang gigih mencari kesempatan di tengah segala situasi. Dan apalagi kita punya Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, hal yang kedua, kenapa kita harus memiliki perspektif yang benar? Alasan yang kedua, karena kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Nah, ini saudara lihat di skrip. Ya. Kita harus memiliki perspektif yang benar, karena kita percaya bahwa Tuhan itu sudah berjanji, aku Immanuel, aku menyertai engkau. Artinya apa, saudara? Tantangan boleh ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita memiliki perspektif yang benar, oh iya, kita akan ingat, Tuhan itu sudah janji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Oh, Tuhan itu sudah berjanji bahwa Tuhan itu pasti selalu menolong saya. Kalau kita memiliki perspektif yang benar, ketika ada masalah, ada tantangan di depan kita, kita akan ingat, firman Tuhan bilang, aku tidak akan jatuh tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang akan mengangkat kita dan menopang kita. Itulah sebabnya, saudara, penting sekali untuk kita memiliki perspektif yang benar. Dan itu yang Tuhan ingatkan kepada Yosua. Yosua ingat bahwa engkau adalah orang yang kutunjuk untuk memimpin bangsa ini, menunaikan tugas, menunaikan janji yang sudah kuberikan kepada Musa. Yaitu engkau adalah pemimpin yang akan membawa bangsa yang besar ini masuk ke tanah yang sudah siapkan, yaitu kamu. Ya. Hari ini katakan, Tuhan akan menyertai saya. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Di tahun 2025 ini penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saya. Di tahun 2025 ini aku akan naik dan tidak akan turun. Iblis berkata apa? Lu tuh lagi turun usahanya. Kok lu berani-berani ngomong itu akan naik dan tidak akan turun? Ya, saya berani karena saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan orang-orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Di tahun 2025 ini ucapkan kata-kata yang benar. Karena apa? Karena saudara percaya punya pengenalan yang benar. Yang ketiga, yang terakhir. Pesan Tuhan kepada Yosua. Tuhan minta kepada Yosua untuk bertindak dengan hikmat. Yosua pasal 1 ayat ke-8. Yosua pasal 1 ayat ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, bertindak hati-hati ini kata lainnya adalah bertindak dengan hikmat, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, Tuhan minta kepada Yosua, berpesan kepada Yosua, supaya Yosua tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Supaya Yosua merenungkan. Kenapa? Tuhan minta kepada Yosua untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Sebab kalau Yosua itu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, hasil yang akan dia dapat, dia akan menjadi orang yang bertindak hati-hati. Atau Yosua akan memperoleh itu. Di sini kita dapat satu rahasia. Apa rahasia? Bahwa hikmat itu kita dapat ketika kita merenungkan firman Tuhan. Hikmat itu tidak bisa didapat dari yang lain. Saudara sekolah, nggak ada sekolah mata pelajaran hikmat itu nggak ada. Tapi Alkitab katakan, memberitahu kepada kita satu rahasia. Bagaimana caranya memperoleh hikmat? Hikmat itu kita dapat karena kita rajin merenungkan firman Tuhan. Dan orang yang punya hikmat, kita bilang apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tahun 2025 ini, saudara, kalau engkau ingin menjadi saudara, kita percaya bahwa, saya percaya bahwa kita semua ingin menjadi orang yang beruntung. Saudara mau jadi orang yang berhasil dan beruntung, amin, saudara. Alkitab bilang, engkau harus memiliki hikmat. Dan bagaimana caranya memperoleh hikmat? Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan menjadi orang yang bertindak hati-hati. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Hikmat kita dapat dari Amsal 2 ayat yang ke-6, ayat yang terakhir sebelum kita berdoa. Amsal
Dua itu karena firman Tuhan bilang begini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita. Sekali lagi Alkitab berkata bahwa hikmat itu datang dari Tuhan. Dari mulutnya, dari perkataannya, dari firman-Nya, itu akan datang pengetahuan. Jadi ini pesan firman Tuhan mengawali tahun 2025 ini kepada Bapak Ibu Saudara semua, dan saudara melakukan dalam hidup saudara, sehingga seperti kata firman Tuhan, engkau menjadi orang yang berhasil dan seperti Tuhan menuntun Yosua memasuki tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan suci dan makmur. Tanah Kanaan bicara dengan penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan berkat di sana Kanaan sepanjang tahun 2025 ini. Kalau saudara meninggalkan masa lalu dan fokus ke depan, kalau saudara memiliki perspektif yang benar, jangan buru-buru bilang kalau ada masalah jangan buru-buru saya yang tidak berhasil. Jangan miliki perspektif yang benar bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan saudara jadi orang. Kalau saudara juga bertindak dengan hikmat, maka 2025 ini saudara akan mengalami pelimpahan. Selamat tahun baru, selamat menjalani tahun 2025. Selamat mengalami Tuhan Yesus. Saya serahkan kembali kepada pemimpin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Langsung saja habis ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi kami minta kesediaan Pastor Jeffrey untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Kami persilakan Pastor. Oke, saudara-saudara, mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Saya terus terang tidak terbiasa, jadi saya tidak mempersiapkan apa-apa karena saya juga nggak diingat bahwa ada perjamuan kudus. Tapi saya akan memimpin perjamuan kudus ini. Siapkan roti dan anggur, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Dan saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami boleh dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Sucikan dan kuduskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan biar perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat besar bagi setiap orang yang memakan tubuh Yesus dan meminum darahnya dengan percaya. Saudara-saudara, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan ke atas. Dan sementara saudara mengangkat roti ini tinggi-tinggi dengan firman Tuhan yang berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama? Bukankah ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan, lalu berkata kepada murid-murid, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama? Bukankah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Yang percaya, mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur. Orala bahara la bahara la bahara. Syadara la bayara la bayara. Makasih Tuhan. Makasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Makasih untuk firman-Mu Tuhan. Orala bahara la bahara. Makasih untuk tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk setiap kami. Orala bahara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara.
dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau lepaskan bagi kami sore malam hari ini. Kami semakin diberkati, kami kembali dikuatkan, diingatkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang kami terima menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati firman Tuhan sore malam hari ini, percaya sama-sama katakan amin. Sekali kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang di rumah-rumah,